Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Evi Apriani. Di sini saya akan mengajar IPA kelas 4. Materinya adalah gaya. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan yang baik dan sehat ya. Sebelum kita belajar untuk hari ini, kita akan berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, hari ini kita akan belajar IPA dan materinya adalah gaya. Anak-anak, ada yang tahu nggak gaya itu apa? Iya, gaya itu adalah tarikan atau dorongan yang dapat mengubah benda menjadi bergerak. Contohnya apa? Contohnya itu ketika kita menendang bola. Jadi bola yang tadinya diam, ketika kita tendang, maka bola itu akan bergerak. Itulah yang dinamakan dengan gaya. Anak-anak tahu nggak kalau gaya itu banyak jenisnya? Siapa coba yang bisa nyebutin jenis-jenis gaya? Ya, gaya itu ada banyak jenisnya ya. Contohnya satu, ada gaya listrik, ada gaya pegas, gaya magnet, gaya gravitasi, dan banyak lainnya. Dan anak-anak tahu nggak kalau gaya itu dapat mempengaruhi benda yang bergerak? Contohnya satu, benda yang diam akan menjadi bergerak. Contohnya adalah ketika kita menendang bola, yang tadinya diam akan bergerak ketika kita tendang. Nah, dua, gaya itu akan mempengaruhi benda yang bergerak menjadi diam. Contohnya apa? Ya, contohnya seperti kita sedang mengayuh sepeda yang kita kayu, kemudian kita rem, maka benda yang tadinya bergerak menjadi diam. Itu dipengaruhi oleh gaya. Dan contoh yang ketiga adalah gaya mempengaruhi arah gerak suatu benda. Contohnya apa? Contohnya ketika kita sedang mengendarai motor yang bergerak itu kita belokkan ke kanan, maka dia akan berubah arah. Itulah yang disebut dengan gaya mempengaruhi gerak suatu benda. Anak-anak, sekarang kita akan belajar di buku tema 8. Kita buka halaman 7. Di situ kita akan mengamati membedakan gaya dan gerak. Di sini mendorong dan menarik meja. Nah, kita akan membedakan hal yang kita lakukan itu gaya atau gerak. Langkahnya begini anak-anak. Pertama kita letakkan meja di tempat yang luas. Kemudian kita mendorong meja itu dan mengamati apa yang terjadi pada meja itu. Dan yang ketiga, kita akan menarik meja itu, kemudian amati apa yang terjadi pada meja itu. Setelah kita mengamati, kita akan menulis hasil dari percobaan yang kita lakukan tadi. Nah, di situ kita akan menjawab pertanyaan. Yang pertama, apa yang terjadi pada meja saat didorong? Jadi ketika meja itu didorong, apa yang akan terjadi? Nanti di sini kalian menulis hasilnya yang kalian amati tadi. Nah, kemudian nomor 2, kemana arah meja saat didorong? Nah, meja saat didorong oleh kita, arahnya dia itu kemana? Yang sudah diamati tadi, kemudian kita tulis. Yang ketiga, apa yang terjadi pada saat meja saat ditarik? Saat ditarik itu mejanya akan bagaimana? Akan bergerak atau tidak? Kita bisa tulis nanti di lembar kerja sini ya. Dan yang keempat, kemana arah meja saat ditarik tadi? Arahnya kemana? Terus kemudian kita tulis. Ini bisa kalian diskusikan dengan teman-teman kalian. Dan hasilnya nanti dikumpulkan ke ibu. Kemudian ibu akan nilai.
Ya anak-anak, setelah Ibu menilai semua hasil dari percobaan kalian tadi berdasarkan lembar kerja siswa yang kalian isi, ternyata di antara 30 siswa itu terdapat masih banyak anak yang belum lulus kriteria minimal ketuntasan. Itu sekitar ada 17 anak dari 30 anak. Ibu harap nanti di pelajaran selanjutnya kalian bisa memperbaiki dan meningkatkan lagi tentang materi gaya ya. Ibu rasa cukup sekian untuk pelajaran hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.